Ya, emas kembali mengalami kenaikan sampai zona 1848 lalu terhenti dan terkoreksi hingga zona 1832. Tapi seperti Anda lihat sendiri, pergerakan justru terhenti di zona 1840 persis dengan apa yang terjadi di sesi Asia kali ini. Nah, kalau seperti ini, otomatis yang akan kita lihat adalah potensi kelanjutannya sejauh mana emas bisa merampakkan kenaikannya. Apakah zona resisten-resisten yang pernah kita geluti sebelumnya akan berpotensi kembali menghalangi atau tidak. Sampai sejauh ini dia tertahan 1848. Itu artinya zona 1848, 1852 masih cukup efektif. Padahal area ini adalah area pengulangan yang pernah terjadi di bulan sebelumnya. Nah, otomatis untuk hari ini pun kita masih memiliki teritori yang sama. Tapi hati-hati, saya menemukan inverted head and shoulder di situ dan saya sudah men-share kepada Anda tadi pagi bahwasanya ini kemungkinan potensinya bisa saja ditembus. Dan juga terkait hal tersebut, saya juga mengingatkan terkait dengan adanya head and shoulder. Ya, betul sekali. Inverse head and shoulder di grafik H4 akan berpotensi dilawan dari grafik head and shoulder di grafik H1. Yang artinya kembali bahwasanya bullish dan bearish akan kembali berseteru dengan sangat seru. Dan dalam 2 hari terakhir ini, hari Rabu dan Kamis, kurang lebih saya melihat potensinya masih cukup equal atau cukup sama besar peluangnya. Tapi malam ini, data inflasi dan juga statement dari Powell akan kita jadikan acuan. Terkait juga dengan data inflasi yang justru sampai saat ini yang menjadi kendala adalah kekhawatiran terkait dengan kenaikan inflasi dengan adanya risk asset yang membumbung tinggi, menciptakan all new time high, lalu kemudian potensi ini akan mengisyaratkan mungkin saja Fed segera mengakhiri kebijakan moneter yaitu berupa pelonggaran moneter. Salah satunya adalah QE yang kemungkinan akan dikurangi atau dengan sebutan taper. Tapi Powell sudah berkali-kali menegaskan belum saatnya ke areal tersebut. Bahkan di pertemuan FOMC kemarin pun kembali ditegaskan pula bahwa Fed tidak tergesa-gesa untuk merubah kebijakannya. Apalagi sekarang dengan adanya mantan ketua Fed yang berada di pemerintahan Biden, yaitu Menteri Keuangan AS Janet Yellen, yang sangat meyakinkan terkait dengan stimulus dari Joe Biden, yaitu terkait dengan nilai 1,9 triliun sedang diajukan, dan menurut Yellen justru itulah yang harus dilakukan dan harus diloloskan kalau memang ingin ekonomi kembali pulih secara cepat dan diperkirakan kurang lebih tahun depan. Nah, apakah Kongres bersedia untuk meloloskan atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan sampai akhir pekan ini. Karena isu-isu tersebut cukup menarik dan saya rasa euforia ini masih tetap berkembang. Tapi hati-hati dengan beberapa level resisten yang sempat kami sebutkan tadi. Kita lihat technical view untuk kali ini, pelemahan dolar versus dengan penguatan atau kenaikan emas. Mana yang akan berlanjut atau mana yang akan vice versa. Technical view 10 Februari 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 10 Februari 2021 jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. DXY atau indeks dolar kembali terperosok di dalam atau di bawah zona trendline. Dan kita lihat di sini kemarin kita sudah sempat mengupasnya juga dan berkali-kali saya ingatkan terkait dengan areal trendline ini yang sudah ditembus, berarti kita confirm mendapati pola penurunan kembali atau pelemahan untuk US dollar. Next target will be 23.6%. Yaitu berada 90.14. Jadi running price sekarang berada 90.38. Jadi kurang lebih sekitar 15 poin lagi mungkin dia akan terperosok. Tapi juga areal resisten di 38.2%, 90.73. Nah, seperti biasa kalau dia sudah breakout atau ditembus, berarti ada kalanya dia akan mengalami pullback dan itu akan mungkin saja terjadi. So, kita akan lihat dari sini 23.6% dan 38.2%. Sementara di grafik H4-nya, kalau kita lihat dari potensi pergerakan sebelumnya, ya, kemarin kita sudah kupas di video sebelumnya terkait dengan inverse head and shoulder yang sudah selesai. Kemudian juga ternyata dia sudah ditembus juga. Kemarin kita gunakan alat bantu ini, trendline di bawah ini. Oke, saya pindahkan sedikit. Ya, persis. Lalu kemudian dia tembus, artinya ini juga sama. Pola penurunan sudah ada, sudah terjadi. Nah, ekspektasinya sebenarnya kalau dilihat dari grafik H1 kan kemarin kita sudah mendapati pola head and shoulder dan itu sudah tembus bahkan cenderung lebih dalam dari zona trend channel kita. Sementara di grafik H4, kalau misalkan dilihat seperti ini, ya karena ini adalah let's say pendobrakan ataupun breakout pertama kalinya, swing low-nya pertama kalinya, berarti kalaupun nanti ada swing high, otomatis ini hampir mirip dengan skenario yang 2 hari sebelumnya sempat terjadi di grafik H1. Tentunya Anda masih ingat ya, bagian swing high, kemudian swing low, kemudian ini bagian swing high atau lebih tinggi, kemudian ini swing low, dan ini kemungkinan swing high-nya lagi. Kalau ternyata equal dengan bagian kiri, atau let's say terbatas dengan
bagian trendline ini katakanlah nempel, berarti kita bisa asumsikan new head and shoulders di grafik H4 untuk DXY ataupun dolar. Kemudian di grafik H1, ya karena tadi sudah ditunjukkan potensi pergerakan sudah berada di luar jalur trend channel, yang artinya kalau secara spesifik saya perkecil lagi untuk menunjukkan kepada Anda tren besarnya seperti apa. Ingat yang pernah saya katakan, tren besarnya mengalami penurunan, berarti ini kenaikan kita asumsikan kalaupun let's say reverse ataupun mungkin hanya sekedar rebound, ya katakanlah konsolidasi, maka semua itu tercermin dari potensi dari trend channel tersebut. Yang ternyata meskipun trend channel sempat mengalami kenaikan dan yang terdorong naik, yang akhirnya juga dijebol kembali area supportnya, sehingga kemungkinan potensinya semakin menjelaskan, semakin menguatkan terkait dengan pelemahan US dollar lebih lanjut. Nah ini hampir mirip ya, kalau tadi head and shoulder atau kemarin head and shoulder yang di atas ini, sekarang ini bisa jadi bagian left shoulder untuk porsi kedua. Jadi ini hampir mengimbangi dengan keadaan kondisi di grafik H4 tadi. Kalau misalkan ini spike berarti dia akan jadi right shouldernya. Nah di grafik H1-nya kurang lebih mirip ya. Ini sekarang dia sudah terbentur di area support, nantinya dia spike-nya mungkin 90.76, itu equal dengan bagian kiri atau let's say bagian support dari trend channel, maka di sini nantinya akan terjadi rejection. Jadi head and shoulder, and head and shoulder. Technical view gold 10 Februari 2021, high 1845.00 dan low 1833.90. Running price berada di 1842.90. Bullish is coming again. Ya, ini kurang lebih 1 2 3. Berarti hari ketiga sudah, dan ini adalah hari keempat, memasuki hari keempat. Apakah dia confirm kembali bullish apa tidak? Itu yang akan dipertanyakan oleh semua pihak. Topangan terkait dengan stimulus itu masih akan tetap mewarnai pelemahan dolar. Jadi kemungkinan potensinya emas pun masih bisa terdongkrak terkait dengan pelemahan dolar tersebut. Oke, kembali dengan MA200 kali ini berada di 1854.10, dan kalau kita lihat, kita sandingkan dengan area 1858, 1862 yang pernah menjadi PR utama kita, ini juga kembali menjadi PR lagi. Dan kalau misalkan kita persempit ruang pergerakannya, berarti kita memiliki area strong support, really strong support. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda bisa lihat MA 200, lalu kemudian berdekatan dengan area trend channel, lalu kemudian juga berhimpitan dengan area historical price berwarna merah tersebut. Artinya, tiga area berada dalam satu titik yang sama atau satu koridor yang sama. Ini akan confirm menjadi area strong support atau strong resistance. Nah, artinya apa? Strong resistance ada dua kemungkinan. Dia akan terjadi rejection di area tersebut, artinya kembali turun, atau dia malah ditembus. Namanya strong resistance, kalau ditembus berarti dia akan strong rally. Itu yang akan kita lihat. Dan ingat, setelah ini terjadi penembusan, kita pun masih memiliki benteng yang kokoh di zona 1872.80 yang mungkin saja di sini nantinya akan terjadi kendala kembali. Bahwa beberapa waktu lalu pun kita pernah berada di 1872, 1875 dan akhirnya terpentahkan kembali. Nah, sementara kalau misalkan gagal naik, gagal kenaikan, let's say saya punya patokan 1845, 1848 ya untuk sementara di area tersebut. Kalau misalkan ternyata gagal, berarti dia akan kecenderungannya mengancam hingga 1825.00 atau 1816. Nah, sementara di grafik H4-nya sendiri, potensi inverse head and shoulder. Ingat beberapa waktu lalu saya sempat mengatakan, chart pattern akan dilawan dengan chart pattern kembali. Terkait dengan bearish rectangle yang sempat terjadi beberapa waktu silam, meskipun tidak mencapai area completely, dan dia hanya mencapai seperempat dari target utamanya, maka kemungkinan potensi yang harus melawan itu adalah chart pattern kembali. Dan saya menemukan pola inverse head and shoulder. Kemarin saya sudah sampaikan ini, dan ekspektasinya adalah kembali turun. Itu adalah sudah terjadi tadi malam, dan bahkan tadi pagi pun sempat koreksi di area 1833. Sayangnya tidak mencapai 1830 ya, tapi tidak apa-apa, sebetulnya ini area yang terdekat. Tapi saran saya, kemungkinan potensinya kalau misalnya seperti ini bagian left shoulder, ini bagian right shouldernya, maka kemungkinan potensi neckline Anda bisa follow buy saat dia menembus zona neckline. Dan area neckline tersebut akan berada di zona 1843 maupun 1845. Itulah sebabnya kalau misalkan kita estimasi misalkan tidak terjadi penurunan kembali, let's say dengan area 1828, 1832, berarti Anda bisa memanfaatkan tembus area sekarang ya. Kalau misalkan dia sustain di atas area ini, silakan follow buy, dan targetnya kemungkinan kita tinggal ukur saja dari area ketinggian inverse head and shoulder tersebut, dan saya mendapatkan zona target itu berada kurang lebih magnificent 18.9 atau 1900
ternyata dia akan kembali ke area tersebut. Dan ingat, inilah target utama. Sementara untuk 50% targetnya, Anda tinggal gunakan bantuan dari Fibonacci retracement dan kita mendapati area 1873. 1873 cukup tinggi dan itu menjadi PR utama yang memang kita nantikan karena beberapa waktu lalu ini terjadi pantulan atau rejection. Jadi kita akan lihat apakah kali ini dia akan berhasil apa tidak. Lalu jangan lupakan kita juga bisa menggunakan Fibonacci expansion dikarenakan kemarin ini sudah mengalami penembusan. So kalau misalkan kita prefer dari titik nolnya di sini, ya kemarin kita berada di sini, ya. Jadi ini yang kemarin belum selesai adalah area target dari 161,8%. Ya, kita tinggal ganti warna di sini. Nah, 161,8%-nya berada di 1857 ya. Nah, atau Anda bisa juga gunakan swing low yang terakhir di bagian right shoulder itu seperti ini. Jadi Anda bisa tinggal pindahkan ke sini ya, karena kita gunakan wave yang terakhir, maka akan Anda dapatkan zona 161,8%-nya 1898 dan 100% 1873, which is exactly sama dengan target 50% yang terjadi di dari target inverse head and shoulder. Jadi kita gunakan ini saja. Ini adalah Fibonacci expansion 100%-nya dan Fibonacci expansion 61,8% berada di 1857. Nah, terakhir di grafik H1-nya sendiri, karena ini sudah confirm ditembus, maka Fibonacci retracement saya hapus ya, dan kita akan menggunakan teritori dari Fibonacci expansion. Yang mana Fibonacci expansion-nya kita gunakan seperti ini. Tadi pagi saya sempat memberikan peringatan kepada Anda, di sini akan ada dua kendala. Kalau misalkan dia berhasil menembus zona Fibonacci expansion 100% yaitu di 1841, 1842, maka follow saja, kemungkinan dia akan mencapai 1854 yang terdekat. Tapi kalau dia gagal, maka estimasinya perkiraan saya di sini dia akan terjadi pantulan atau rejection yang nantinya kalau kedua kalinya maka ini akan siap untuk ditembus. Kenapa? Karena potensi dia akan membentuk potensi head and shoulder. So inverse head and shoulder di grafik H4 akan dilawan atau berpotensi dilawan oleh grafik atau pola head and shoulder di grafik H1. Tapi untuk kali ini follow saja buy. Untuk areal yang paling normal sebetulnya areal deep yang bisa Anda manfaatkan yaitu berada di zona 1829 ataupun 1831 dengan target pertama estimasi berada di 1836 ataupun 1843,50 dan stop loss di 1823,00. Tapi bagaimana kalau kondisinya sekarang sudah berada di 1843 dan mungkin saja setelah Anda menyaksikan ini grafik sudah mengalami kenaikan. Oke, follow saja buy saat dia sudah menembus 1845 atau yang paling aman adalah 1847 dikarenakan PR kita di sini takutnya nantinya akan terjadi rejection juga. So kalau Anda mau follow buy on breakout di kisaran 1843, 1845, tambahkan 1,5 atau 2 poin saja. Berarti di kisaran 1846, 1847. Target pertamanya Anda silakan setting di kisaran 1852 dan target keduanya kurang lebih di 1855 atau 1858. Dan juga stop lossnya tentunya harus Anda gunakan. Atau Anda bisa gunakan settingan SL dan TP sesuai dengan kebutuhan Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.